agar dakwah diterima dan berpengaruh. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan atau biasa dikenal dengan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan bila dakwah bisa diterima dan membawa pengaruh dengan memiliki sifat-sifat. Sekurang-kurangnya sebagaimana penjelasan beliau ada 5 sifat di dalam berdakwah supados saged dipun tampi lan gadai pengaruh. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang sepisan nggih menika bertakwa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dados supados dakwah menika berpengaruh, sebagai orang yang berdakwah menika kedah bertakwa dan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Bapak Ibu ingkang minulya, seorang yang meminta orang lain untuk bersedekah nyontoni sedekah itu berbeda dengan orang yang meminta sedekah mboten nyontoni sedekah. Orang yang meminta orang untuk sholat 5 waktu tepat waktu sementara dia sholat 5 waktunya tidak tepat waktu, itu responnya tentu berbeda dengan orang yang menyerukan sholat 5 waktu dirinya sudah sholat tepat 5 waktu. Sami napa mboten? Beda. Maka orang yang menjalankan lebih bisa diterima dibandingkan orang yang tidak menjalankannya. Seseorang yang melarang orang merokok sementara dia tidak merokok itu lebih didengarkan daripada melarang orang lain merokok dirinya sedang merokok. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, karena penting dalam menyampaikan perintah, dalam menjauhi larangan menika kita sebagai dai, sebagai orang yang menyampaikan entah kepada istri, kepada anak, kepada keluarga niku untuk memberi contoh. Ayahnya membangunkan anaknya, "Nak, bangun pagi." Tapi begitu anaknya bangun, ayahnya tidur. Kira-kira si anak bagaimana responnya? Tidur lagi. Loh kok bisa? Karena ayahnya tidur lagi. Berbeda kalau ayahnya menyerukan kepada anaknya, "Nak, bangun." Sementara ayahnya sudah mandi, sudah rapi begitu. Tentu akan direspon oleh anak-anaknya untuk bangun pagi. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu bilang kepada anaknya, "Nak, kalau setelah maghrib itu baca Quran, tapi ibunya mainan HP." Kira-kira anaknya mau baca Quran? Mau apa enggak kira-kira? Nah, baca Quran tapi ibunya mainan HP. Asik main game atau nonton YouTube atau nonton chattingan. Nah, kira-kira respon putri-putranya pripun? Nah, ikut nonton HP. Nah, kalau ibunya marah, anaknya ngeles. Ibu nyuruh-nyuruh baca Quran, ibu sendiri mainan HP. Tapi beda kalau ibunya sudah matikan HP, ibunya pegang Quran, semua anak-anaknya dipanggil, "Nak, sini. Kita baca Quran." Itu lebih direspon. Inilah yang disebut bertakwa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Termasuk Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ada orang meminta kepada orang lain untuk makan minum sambil duduk. Sementara pada saat dia melarang, dia sambil makan, kunyahannya belum selesai. Ngisih karo ngunyah, dia bilang kalau makan itu duduk. Kira-kira yang respon bagaimana? Kamu aja berdiri nyuruh orang duduk. Berbeda kalau kemudian yang menyerukan ini setiap makan dia duduk. Maka ketika kemudian diminta untuk makan sambil duduk, minum sambil duduk, itu bisa diterima. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi pentingnya supaya dakwah itu membawa pengaruh. Maka si pemberi, si penyampai dakwah itu hendaknya berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, bukan sebaliknya. Karena kalau sebaliknya itu bisa merusak dakwah.